Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam keadaan sehat ibu-ibu siang ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa, kompak sekali. Jadi ibu-ibu, tujuan pertemuan kita pada sesi kali ini adalah kita akan membahas pentingnya jamban yang sehat, atau pentingnya kita memiliki jamban yang sehat di rumah. Minggu lalu kan kita sudah membahas nih tentang apa itu pengertian jamban yang sehat. Kira-kira ibu-ibu masih ingat nggak pengertian jamban yang sehat itu seperti apa? Lupa. Bisa Kak tolong jelaskan lagi. Oke, saya akan jelaskan ulang ibu-ibu. Jadi jamban yang sehat itu adalah fasilitas pembuangan kotoran manusia ibu-ibu ya, bukan kotoran hewan. Jadi kotoran manusia yang dilengkapi dengan fasilitas leher angsanya dan ada lubang penampungan kotorannya dan harus disertai dengan air yang mengalir. Jadi jamban yang sehat itu bukan hanya penampungan saja ibu-ibu. Jadi harus ada air mengalirnya. Air mengalirnya itu fungsinya untuk menyiram kotoran kita itu masuk ke dalam. Jadi tidak menimbulkan bau dan sebagainya. Kira-kira di sini sudah bisa diingat kembali kan materi kita yang minggu lalu? Oke, jadi kita akan masuk ke materi kita di sesi ini, yaitu tentang pentingnya jamban yang sehat itu seperti apa. Jadi ibu-ibu ada yang tahu nggak kira-kira apa sih pentingnya kita memiliki jamban yang sehat di rumah? Biar kita tidak buang kotoran sembarangan. Oke, ada yang lain mungkin ibu-ibu? Tadi dari Ibu Nur menjawab bahwa supaya kita tidak buang kotoran sembarangan. Nah, kira-kira nih dari Bu Emi, ada pengertian yang lain nggak? Ya, lo tidak buang kotoran di pantai. Oh iya, karena Kebun. kebetulan. Oh iya benar-benar, karena kebetulan lokasi lingkungan Telaga Mas ini dekat dengan pantai ya ibu-ibu ya. Oke, jadi pentingnya kita memiliki jamban yang sehat itu adalah yang pertama itu membantu kita mengurangi resiko penularan penyakit ibu-ibu. Ya. Oke, yang kedua kita dapat mencegah stunting atau mengurangi resiko terjadinya stunting. Itu ada hubungannya dengan memiliki jamban yang sehat. Kemudian kita bisa menjaga lingkungan kita itu tetap bersih. Jadi lingkungannya itu tidak tercemar, karena kalau sudah kotoran itu ada di mana-mana, mohon maaf ibu-ibu. Jadi kalau kita sudah buang kotoran sembarangan seperti tadi menggali pasir di pantai, terus habis itu kita buang kotoran di sana, otomatis itu kan mencemari lingkungan yang ada di pesisir pantai tersebut. Itu jadinya sebisa mungkin kita harus punya pembuangan kotoran sendiri di rumah, atau kita harus punya jamban yang bersih di rumah, dan kita harus pastikan jamban itu memang benar-benar bersih dan layak kita gunakan. Dan yang terakhir juga itu menjaga lingkungan sendiri itu tetap bersih. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita mempunyai jamban di rumah itu jadi mencegah kita kan kalau tidak punya jamban itu bingung nih kita mau buang di mana nih di saat kita udah mulai kebelet. Iya, kebelet itu masa kita mau pergi ke kebun tadi gali-gali tanah atau kita mau pergi ke pantai gali-gali pasir. Nah, itu jadinya kita membantu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau menjaga lingkungan tersebut tetap bersih. Oke. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri jamban yang sehat itu seperti apa sih ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Ada pintunya, Ada pintu bersih. Pertama cara dari sumur. Oh iya benar ya tadi yang salah satu ibu-ibu sampaikan bahwa jarak antara
kamar mandi WC dengan dapur, dengan sumur, dengan aliran pembuangan, dengan aliran air itu harus benar-benar dipastikan itu jaraknya harus sepersekian meter, jadi tidak boleh berdekatan ya ibu-ibu ya. Kemudian mencegah terjadinya bau ibu-ibu, jadi pastikan jamban yang bersih itu dia tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap atau tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ibu-ibu, itu salah satunya. Kemudian tidak mencemari tanah dan air di sekitarnya ya, jadi jangan pengertiannya itu bahwa oh jamban kita nih dekat nih dengan tanaman, jadi tanaman kita itu subur, tidak seperti itu ya ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir harus ada sistem pengolahan limbahnya atau spalnya, itu harus ada. Istilah lainnya safety tanknya gitu ibu ya, dipastikan bahwa kalau kita memiliki jamban sendiri di rumah itu harus ada, kita memiliki safety tank, jadi dia tidak menggenang di bawah tanah, itu dia tidak menggenang gitu ibu-ibu, jadi itu yang akan menyebabkan bau itu keluar gitu. Kemudian mudah dibersihkan, jadi mudah dibersihkan itu jadinya kalau misalnya WC, mohon maaf WC-nya duduk atau jongkok itu bisa dipakein pembersih terus gampang disikat kayak gitu ibu ya, jadi dinding-dindingnya juga di sekitar WC tersebut itu mudah dibersihkan. Oke, ada lagi mungkin ibu-ibu yang mau ditambahkan dari yang saya sampaikan, apalagi yang kurang mungkin dari ciri-ciri jamban yang bersih itu? Cukup ya ibu-ibu ya. Oke, saya pikir ada pendapat yang lain. Kemudian kita akan masuk ke cara mengakses jamban yang bersih. Oke, cara mengakses jamban yang bersih itu fasilitas jambannya itu kita harus pastikan harus memiliki pintu ibu-ibu. Jadi dinding dan pintu. Dindingnya ini tidak boleh menggunakan bambu atau kayu yang ditutupi oleh kain. Itu belum bisa dikatakan bahwa itu adalah jamban yang sehat. Jadi kalau jamban yang sehat itu adalah jamban yang berdiri dengan dinding dan sudah ada pintu dan tertutup dan dia harus memiliki atap. Oke. Yang kedua itu bebas dari serangga. Jadi tidak ada lalat, tidak ada binatang-binatang yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit menular. Kemudian lantai pada jamban itu, kamar mandi itu harus diusahakan ada kemiringan, jadi langsung kemiringannya itu ke arah pembuangan pada kamar mandi tersebut ibu-ibu, jadi harus dipastikan miring supaya tujuannya air di kamar mandi itu tidak menggenang, jadi cepat terserap, dan kamar mandinya itu harus bersih dan kering. Pastikan kamar mandi itu karena kemiringannya itu sudah sesuai, jadi harus kering ya ibu-ibu ya. Itu masuk dalam standar jamban yang sehat. Kemudian saya punya pertanyaan nih untuk ibu-ibu, apakah di rumahnya ibu-ibu itu sudah dikategorikan memiliki jamban yang sehat? Insyaallah. Oke, sip. Kalau begitu kita akan masuk ke diskusi kelompok sekarang ibu-ibu. Manfaat jamban yang sehat itu seperti apa? Saya ingin tahu pendapatnya ibu-ibu ya. Saya akan bagikan kertas, kemudian ibu-ibu nanti tulis di situ manfaat jamban yang sehat itu seperti apa. Nanti kita akan bagi kelompoknya ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu sebutkan. Oke, mulai dari kelompok Bu Nur, Ibu Lulu, dan Ibu Ijah. Kemudian di sini kelompok Ibu Emi, Ibu Susi, dan Ibu Rabi. Pinjam pulpennya Bu. Oke, ini Ibu Lulu sudah ada pulpennya ya? Sudah. Ya. Oke. Saya langsung aja bertanya nih pada ibu-ibu, sudah dituliskan ya? Oke, kalau begitu saya mulai dari kelompok Bu Nur dulu nih. Bisa sebutkan dulu Bu Nur beberapa dari manfaat jamban yang sehat itu seperti apa? Jadi Ibu, menurut kelompok saya di sini bertiga, perkenalkan dulu ya, saya Bu Nur, di sini Bu Lulu dan Bu Ija. Jadi pendapat
manfaatnya biar lingkungan itu lebih bersih, terus tidak bau, kesehatan meningkat, tidak perlu. Oke, saya rasa 3 sudah cukup ya Ibu Nur ya. Kemudian 3 lagi saya ingin dengar dari kelompoknya Ibu Emi. Apa Ya, Ibu ini Emi? sudah merundingkan. Ada 3 juga, yaitu tidak perlu ke laut atau ke ladang. Memutuskan penyebaran penyakit dan mencegah stunting semenjak dini. Oke, Itu baik. pendapat kami, Oke. kelompok 2. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Pendapatnya sama-sama luar biasa bagusnya. Oke. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini Ibu-ibu, pakailah jamban yang sehat supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit menular. Tadi sudah disebutkan. Coba saya ingin tahu penyakit menular yang dimaksud yang disebabkan oleh jamban yang kotor itu seperti apa sih Ibu? Diare, mensret. Malarian. Oke, ada lagi? Ya, itu cacingan ya Ibu-ibu ya, bagi Ya. anak kecil itu cacingan, kemudian penyakit kulit, gatal-gatal itu bisa disebabkan oleh jamban yang tidak sehat, kemudian penyakit saluran pencernaan, tipes dan disentri itu juga diakibatkan salah satunya itu oleh jamban yang tidak sehat. Jadi kita pastikan jamban yang kita gunakan itu adalah jamban yang sehat supaya terhindar dari berbagai penyakit yang menular dan kemudian kita juga bisa mencegah stunting sejak dini. Oke, Ibu-ibu, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.